Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaum muslimin yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala, kita masih membahas seputar Pak Rizik Syihab dan juga Bahar Smith kaum muslimin. Dan kalau melihat jejak rekam keduanya kaum muslimin, ternyata keduanya ini pernah ditegur oleh seorang Panglima TNI kaum muslimin. Dan kenapa kena tegur? Masalahnya pun sama kaum muslimin. Karena ceramahnya Bahar Smith dan Pak Rizik Syihab isinya caci maki, sumpah serapah. Sehingga sangat tidak pantas disebut sebagai imam besar. Tidak pantas juga disebut sebagai ulama. Ya, seharusnya seorang imam besar, seorang ulama, apalagi mengaku sebagai cucu Nabi Muhammad SAW, seharusnya orangnya lebih beradab, lebih arif, lebih bijaksana. Kemudian bisa memberikan contoh yang baik bagi kaum muslimin, bagaimana mengkritik pemerintah dengan cara yang baik, bagaimana menasehati pemerintah dengan cara yang baik, bukan malah dengan caci maki, sumpah serapah, menghujat, dan lain sebagainya. Karena seharusnya mereka itu yang paling terdepan untuk menerapkan ajaran-ajaran dari kakek mereka. Kalau memang mereka ini adalah zuriat Nabi Muhammad SAW, seharusnya mereka itu adalah orang-orang yang paling terdepan mengamalkan perintah Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Man aroda ayyang sohali sultan, fala yubdihi alaniyah. Walakin ya'khudhu biyadihi fayakhlu bihi fa in qabila minhu fadaka wa illa kana qad adda alladhi alaih." Barang siapa yang ingin memberikan nasihat kepada penguasa dengan sesuatu hal, maka janganlah tampakkan nasihat itu secara terang-terangan. Namun ambillah tangannya dan bicaralah empat mata dengannya. Jika nasihat diterima, itu yang diharapkan. Tapi jika tidak diterima, maka engkau telah menunaikan apa yang dituntut darimu. Itu perintah dari Nabi Muhammad SAW. Tapi negara kita membolehkan mengkritik pemerintah, menasihati pemerintah secara terang-terangan. Iya, dibolehkan, tapi dengan cara yang beradab, bukan dengan cara caci maki, ya. Dan coba kaum muslimin kita simak bagaimana komentar Jenderal Dudung terhadap tindakan-tindakan dari Rizik Syihab dan juga Bahar Smith. Terima kasih ya hujatan-hujatan HRS kepada TNI maupun Polri. Ya, kalau katanya, ini katanya nih, kalau katanya sebagai imam besar, kalau dibilang sebagai kiai atau sebagai habib, karena habib atau kiai itu selalu hatinya baik, pikirannya baik, ucapan baik, dan tindakannya juga baik. Jadi kalau ucapannya yang tidak baik, itu bukan habib namanya itu, ya, bukan kiai itu. Ya, saya ini orang Islam juga, saya orang Muslim, ya, mengajarkan selalu Islam itu agama yang rahmatan lil alamin. Agama yang mengajarkan tentang kasih sayang. Ya, tentang kasih sayangnya untuk seluruh alam semesta. Bukan hanya untuk manusia saja, untuk seluruh alam semesta. Ya. Dan kemudian jangan asal bicara sembarangan. Ya. Jaga dari siksa api neraka. Allah sudah berfirman, ya ayyuhal haladina ku anfusikum wa ahlikum naron. Hai orang-orang yang beriman, jagalah dirimu dan keluargamu dari api neraka. Ya, ucapan dan tindakan itu harus baik. Ya, harus baik. Saya sebagai orang Islam itu prihatin, ya, prihatin kalau ada seorang habib di peringatan Maulid Nabi, bahasa-bahasa dan ucapannya itu kotor, itu saya prihatin itu, dan saya tidak terima sebagai orang Muslim. Saya janganlah sekali-sekali menjelekkan orang, memaki orang, mengumpat orang.
Saya pernah ngobrol dengan Presiden Jokowi itu waktu ngobrol dengan beliau. Selama saya ngobrol bicara dengan beliau, sedikit pun beliau tidak pernah menjelekkan orang. Itu hebatnya Presiden. Memaki orang, membicarakan orang yang jelek-jelek, beliau tidak pernah. Hatinya bersih sekali. Makanya Tuhan mentakdirkan beliau jadi presiden. Kayaknya itu ya. Makanya bersih, hati kita harus bersih, pikiran bersih, ucapan bersih. Tidak. Coba kalau Habib Smith itu nggak usah ngomong macam-macam, udahlah. Rizik juga pulang dari sana, udah dia nggak usah macam-macam, ibadah yang baik, berbuat yang baik, nggak usah kata-katain, nggak usah ngomong-ngomong. Udah. Jadi apa yang terjadi dalam diri kita itu sebetulnya identik dengan apa yang kita perbuat kepada orang lain. Ya. Kalau kita baik maka kita akan baik. Ini hukum atraktif. Kalau kita baik kita akan baik. Kalau kita jelek pada orang, tinggal tunggu aja. Kalau di Bali itu istilahnya karma. Pasti akan ada balasan. Tuh kaum muslimin ya, itu video yang sudah cukup lama sebenarnya kaum muslimin ya. Video beberapa tahun yang lalu. Yang menunjukkan artinya Bahar Smith, Rizik Syihab itu dari dulu juga nggak berubah. Mulutnya tetap menghujat, mencaci maki pemerintah. Dan fatalnya menghujat, mencaci makinya di mimbar-mimbar. Seperti kata Jenderal Dudung tadi kaum muslimin ya. Perayaan Maulid diisi dengan cacian, makian, sumpah serapah kepada pemerintah. Itu kan tidak mencerminkan akhlak seorang muslim yang baik kaum muslimin. Padahal Nabi Muhammad SAW diutus itu untuk menyempurnakan akhlak. Innama bu'istu liutammima makarimal akhlak au solihal akhlak. Sesungguhnya aku diutus itu untuk menyempurnakan akhlak, untuk memperbaiki akhlak, kata Nabi Muhammad SAW. Tapi orang-orang yang mengaku sebagai cucu Nabi, mengaku sebagai zuriat Nabi Muhammad SAW, akhlaknya seperti Bahar Smith dan juga Rizik Syihab kaum muslimin. Coba ya. Dan yang seperti itu mereka seolah-olah pro dengan rakyat. Pro apanya? Itu mengajak rakyat untuk menjadi khawarij, untuk menjadi pembugot, untuk menjadi pemberontak kepada pemerintah, untuk mencaci maki pemerintah di hadapan umum. Itu dilarang di dalam Islam. Dilarang di dalam Islam. Sekali lagi ya, di negara kita memang memperbolehkan untuk mengkritik pemerintah, mengoreksi pemerintah, menasehati pemerintah di muka umum. Boleh, akan tetapi dengan cara yang bijak, dengan cara yang beradab, dengan cara yang sopan santun, bukan dengan sumpah serapah. Banyak kok orang yang mengkritik pemerintah sebenarnya kaum muslimin. Bukan hanya Bahar Smith, bukan hanya Rizik Syihab. Tapi mereka punya cara yang baik. Coba kalau kita lihat di gedung DPR, tidak semuanya pro dengan pemerintah. Ya, ada yang mengkritik kebijakan-kebijakan pemerintah, tapi dengan cara yang baik. Dengan cara yang baik. Kalau memang punya kesempatan, punya kemampuan untuk berbicara di hadapan pemerintah, sampaikan. Tapi kalau cuma mampunya di media sosial, mampunya menyuarakan di jalanan, itu dipersilahkan oleh pemerintah, tapi dengan cara yang baik. Jangan sampai merusak fasilitas umum, jangan sampai mengganggu pengguna jalan. Dengan cara yang baik, dengan cara yang sopan. Kalau tidak mampu, maka ya sudah. Kita ini tidak dituntut melebihi kapasitas, melebihi kemampuan kita. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Kalau memang kita tidak mampu untuk berbicara kepada pemerintah secara langsung, kalau merasa kalau kita berbicara di hadapan umum, ya kita melakukan demonstrasi, itu mudorotnya lebih besar, maka ya sudah, nggak usah melakukan yang seperti itu. Ya, kalau melihat rakyat kesusahan, cari pekerjaan susah, banyak orang yang miskin, ajak mereka untuk introspeksi diri, ajak mereka untuk muhasabah diri, ajak mereka untuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena yang memberikan rezeki itu Allah Subhanahu wa taala. Sezalim apapun pemerintah, ya, kalau jatah rezekinya ada, masih ada, tidak akan mungkin jatah rezeki tersebut luput dari orang tersebut. Itu akidah yang harus kita tanamkan dalam-dalam. Nabi Muhammad SAW mengatakan, wahai umat manusia, bertakwalah engkau kepada Allah
dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rizki. Karena sesungguhnya tidaklah seorang hamba akan mati, akan meninggal dunia sampai dia telah benar-benar mengenyam seluruh rizkinya, walaupun terlambat datangnya. Terlambat di sini dalam pandangan manusia, dalam pikiran manusia. Ya. Maka bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Dan tempuhlah jalan yang baik dalam mencari rizki. Tempuhlah jalan-jalan mencari rizki yang halal dan tinggalkan yang haram. Hadis riwayat Ibnu Majah. Dan hadis ini sahih kaum muslimin. Jadi jangan permasalahan apapun kemudian yang disalahkan pemerintah. Apa gunanya menyalahkan pemerintah? Dari pemerintah siapa? Presiden pertama sampai sekarang. Tetap ada permasalahan. Tetap ada permasalahan. Tetap ada orang yang miskin, tetap ada orang yang kaya, tetap ada orang yang susah cari pekerjaan, tetap ada orang yang mudah cari pekerjaan. Ada orang yang miskin kemudian menjadi kaya, ada juga orang yang kaya kemudian jatuh miskin. Ada semua. Ada semua. Itu harus kita pahami. Jangan semuanya disalahkan pemerintah. Ya. Dan kalau memang melihat kebijakan pemerintah ya kurang memperhatikan rakyat kecil, di negeri kita ini kan bebas untuk melakukan gerakan sosial. Kesempatan untuk beribadah, kesempatan dari Pak Rizik Syihab, Bahar Smith ya untuk mencari cara bagaimana membantu rakyat miskin. Kan seperti itu. Bahar Smith punya mobil banyak, sisakan satu. Ya, sebutuhnya. Untuk apa koleksi mobil banyak? Ya, untuk apa koleksi mobil sebanyak itu? Kalau kita lihat video-video dari Bahar Smith, ya, sisakan mobil satu atau sebutuhnya. Butuh berapa mobil orang satu? Ya kan? Dijual, disedekahkan untuk rakyat miskin. Ya, atau membantu badan amil zakat yang ada di daerah-daerah, atau membantu gerakan-gerakan sosial yang di daerah, di mana mereka membuat gerakan sosial untuk membantu masyarakat yang miskin. Kan banyak cara untuk membantu pemerintah. Yang seperti itu kan membantu pemerintah sekaligus kita beramal. Ya kan? Membantu masyarakat miskin, kita terjun langsung. Bukan hanya koar-koar, membela rakyat kecil. Pemerintah zolim, tidak pro terhadap rakyat kecil, cari pekerjaan susah, rakyat miskin di mana-mana. Jangan salahkan pemerintah semuanya. Jangan salahkan pemerintah semuanya. Ya contoh sajalah Bahar Smith mengoleksi mobil, ya, mobil mewah. Kemudian ada pernah pamer intan berlian yang diberikan orang. Itu kan bisa dimanfaatkan untuk membantu orang-orang yang miskin, yang mereka nggak punya rumah, dibelikan rumah. Hah? Coba, yang mereka nggak bisa makan, bagaimana caranya mereka bisa makan? Yang mereka nggak punya pekerjaan, bagaimana supaya mereka punya pekerjaan? Dikasih modal, barangkali mereka punya kemampuan dagang. Kan seperti itu. Lihat Bahar Smith itu. Berliannya waktu pamer, berliannya banyak kaum muslimin. Mobilnya koleksinya banyak, hewan-hewan burung-burung yang dikoleksi juga banyak. Itu bukan barang-barang yang murah. Itu barang-barang yang kalau untuk orang miskin itu sudah istimewa kaum muslimin. Mungkin harga satu ekor burung koleksinya Bahar Smith itu bisa untuk makan orang miskin 1 bulan atau 2 bulan kaum muslimin. Jadi daripada menghujat pemerintah, mencaci maki pemerintah, lebih baik action saja Bahar, Rizik Syihab, dan juga para kabib yang lain, ya, yang mereka kaya-kaya. Ya, hiduplah sederhana, ya, kemudian harta sisanya itu untuk membantu rakyat miskin. Itu lebih bermanfaat daripada ente menghujat pemerintah, mencaci maki pemerintah. Nggak ada manfaatnya sama sekali. Malah yang ada justru mudorot. Ya, ente mencaci maki pemerintah, melanggar hukum. Ya, ente dipegang pemerintah masuk bui, selesai. Coba. Jangan bangga masuk bui karena melanggar hukum. Para ulama dahulu masuk bui karena mereka membela syariat Islam. Bukan karena mencaci maki pemerintah. Mereka membela syariat Islam. Sebagai contoh, Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah, ya, beliau dimasukkan bui oleh Raja Ma'mun. Tapi karena apa? Membela akidah yang lurus. Bukan caci maki pemerintah karena kebijakan pemerintah masalah urusan perut, urusan duniawi. Rizki itu sudah diatur oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ya, siapapun presidennya akan tetap ada rakyat miskin, rakyat susah itu akan tetap ada. Begitu juga sebaliknya, tetap ada yang miskin jadi kaya, yang kaya jadi miskin, tetap ada. Karena yang menjamin rizki itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan pemerintah. Bukan pemerintah. Pemerintah itu hanya berusaha. Adapun kebijakan-kebijakan yang pemerintah buat itu hanyalah ijtihad mereka. Itu usaha mereka. Namanya usaha. Bisa gagal, bisa berhasil. Bisa salah, bisa benar. Kalau setiap ada rakyat miskin, ada rakyat yang susah cari pekerjaan yang disalahkan pemerintah, maka ya nggak akan ada pemerintah yang selamat dari lisan-lisan buruknya Bahar Smith dan juga Rizik Syihab. Nggak akan ada kaum muslimin. Nggak akan ada pemerintah yang selamat dari cacian makian Bahar Smith dan juga Pak Rizik Syihab. Ya, catat ini kaum muslimin. Ya, karena nggak akan mungkin semua orang kaya semua, soleh semua, baik semua, keadaannya enak semua. Itu nggak akan mungkin kaum muslimin. Nggak akan mungkin. Karena adanya kaya, miskin, susah, senang, ya gembira, menangis, itu semuanya ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi adanya kehidupan ini memang ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan ujian tersebutlah Allah Subhanahu wa Ta'ala mengetahui siapa yang buruk dan siapa yang baik amalnya. Dan terakhir kaum muslimin, ya, kalau tidak bisa berubah Bahar Smith dan juga Pak Rizik Syihab, ya sudah, ya selesaikan saja, masukkan karung, selesai, ya. Silakan berpikir kaum muslimin. Salam waras, salam akal sehat, barakallahu fikum, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.